Terakhir adalah inna'fu. Jika Allah Subhanahu wa taala memaafkan antaifatin dari sebagian orang munafik yang melecehkan dan menghina, mengolok-olok agama dan Rasul. Minkum di antara kalian hai orang munafik. Nu'adzib, pasti Allah akan menyiksa taifatan sebagian yang lain bi annahum, karena orang-orang munafik itu kanu, mereka mujrimin, orang yang banyak berbuat dosa. Ini saking seriusnya Pak, ngolok-ngolok agama saking seriusnya sampai Allah mengatakan, ya, kalau di antara kalian ada yang tobat, ya, Allah akan menerima tobatnya dan Allah akan menyiksa yang lain. Jadi Allah akan memaafkan sebagian yang mau tobat dan Allah akan menyiksa yang lain. Saking beratnya karena ini mengolok-olok, ngece. Dan itu betul Pak. Ya. Di antara orang munafik yang melecehkan dan mengolok-olok Rasul dan sahabatnya dianggap paling suka makan, suka pembohong, dan paling takut menghadapi musuh itu. Nah, sebagian yang orang munafik yang berkata seperti itu Pak. Nah, itu ada yang bernama Mukhashin bin Humayyir. Lah Mukhashin bin Humayyir ini setelah ngomong seperti itu, terus dia matur sama Rasul, kami hanya bercanda. Terus Rasul mengatakan tidak ada canda-canda dalam melecehkan agama Allah. Itu dia akhirnya Pak, dia berkata, wallahi lawadittu an uqadha ala an yudraba kullu rajulin minna mi'ata jaldah wa innana nughlabu an yanzila fina Qur'anun lima qalatikum hadhihi. Sampai dia saking takutnya akhirnya dia mengatakan, demi Allah saya rela dicambuk 100 kali karena omongan saya itu. Gitu Pak. Dan pasti akan turun ayat berkaitan dengan ucapan kita. Dan dia ini termasuk orang munafik yang mengolok-olok dan menghina Nabi dan agama ini, yang dia tobat, kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tobat dia berjanji, ya Allah, ya Allah, ya, terimalah tobatku ya Allah. Terimalah tobatku. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya yang namanya Mukhashin bin Humayyir itu diganti dengan nama Abdurrahman. Dan dia minta kepada Allah agar Allah mengizinkan, memberikan kesempatan dia berperang melawan orang kafir dan dia diberi karunia mati syahid. Semoga berikanlah aku mati syahid dan semoga orang tidak tahu tentang saya setelah itu. Betul Pak. Akhirnya ketika zaman Khalifah Abu Bakar terjadi perang melawan orang murtad, yaitu pimpinannya nabi palsu namanya Musailama al-Kadzab. Dia ikut Pak. Kemudian dikaruniai Allah mati syahid. Dan ketika umat Islam itu mengumpulkan yang mati syahid mau dikubur, diirauno Pak. Dia enggak ada. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni sebagian dan Allah tidak mengampuni yang lain.